Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Semarang, jurusan Teknik Informatika, kelas E angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Amas Sumono, NIM C2J022505. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, NIM C2C022510. Perkenalkan, saya Ratna Cempaka Manao, NIM C2C022522. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari, NIM C2C022517. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hadi Lukmanul Hakim dengan NIM C2C022506. Kriptografi mungkin mendengar sangat rumit, tapi sebenarnya teknologi ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Dari chatting di aplikasi pesan, transaksi belanja online, hingga koneksi wifi di rumah. Semuanya menggunakan kriptografi untuk menjaga keamanan dan privasi data. Melalui video singkat ini, kami akan menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana kriptografi bekerja dan di mana saja ia diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di bagian ini, kita akan bahas tentang chatting aman menggunakan WhatsApp. Mungkin kita nggak sadar, tapi saat mengirim pesan lewat WhatsApp, kita sebenarnya menggunakan teknologi kriptografi. WhatsApp menggunakan sistem yang disebut end-to-end encryption, artinya hanya pengirim dan penerima pesan saja yang bisa membaca isi pesan tersebut. Pesan yang dikirim akan diubah menjadi kode rahasia menggunakan enkripsi di perangkat pengirim, lalu dikirim melalui internet. Saat sampai di perangkat penerima, pesan itu baru bisa dibuka kembali menggunakan kunci deskripsi. Menariknya, bahkan pihak WhatsApp sendiri nggak bisa membaca isi pesan kita, karena mereka tidak punya kunci enkripsinya. Ini membuat chatting kita jadi lebih aman dari peretasan atau penyadapan. Contoh nyata ini menunjukkan bahwa kriptografi sudah jadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika kita hanya sekedar kirim halo ke teman. Penerapan kriptografi di bidang e-commerce dan online shop. Jadi, apa sih itu kriptografi? Kriptografi sendiri adalah ilmu mengenai metode untuk mengamankan informasi dengan cara mengubah informasi yang bisa dibaca jadi bentuk yang tidak bisa dibaca. Dengan ini, informasi rahasia seperti kata sandi, kartu kredit, dan data pribadi bisa terlindungi. Kriptografi dibutuhkan dalam berbagai bidang seperti komunikasi, keamanan jaringan, dan pastinya aset kripto. Peran kriptografi dalam e-commerce. Dalam dunia e-commerce, transaksi seringkali melibatkan data pribadi yaitu berupa nama, alamat, dan nomor HP. Selain itu juga melibatkan informasi keuangan yaitu nomor kartu kredit atau debit, serta rekening bank, dan melibatkan transaksi bernilai tinggi. Agar transaksi ini aman, kriptografi digunakan pada berbagai aspek, yaitu yang pertama ada enkripsi data. Data dienkripsi sebelum dikirim melalui internet agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Misalnya pada algoritma AES atau Advanced Encryption Standard. Misalnya pada saat kita memasukkan nomor kartu kredit, data tersebut dienkripsi sebelum dikirim ke server toko online. Aspek yang kedua yaitu SSL atau Secure Socket Layer dan TLS atau Transport Layer Security, di mana protokol keamanan ini yang mengenkripsi komunikasi antara browser dan server. Tanda SSL aktif yaitu ada icon gembok di address bar dan URL dimulai dengan https://. SSL atau TLS ini mencegah serangan man in the middle, yaitu penyadapan data di tengah perjalanan. Kemudian digital certificate, yaitu digunakan untuk autentikasi situs web agar pengguna tahu bahwa mereka berkomunikasi dengan situs resmi. Aspek selanjutnya yaitu digital signature, yaitu yang digunakan untuk memverifikasi keaslian dokumen atau transaksi. Aspek selanjutnya hashing, yaitu yang digunakan untuk integritas data, dan two-factor authentication atau 2FA, yaitu melibatkan kriptografi untuk mengirimkan kode OTP secara aman ke pengguna melalui email, SMS, ataupun aplikasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai manfaat kriptografi dalam e-commerce. Selain melindungi data pengguna dari hacker,
kriptografi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan memenuhi regulasi keamanan data, misalnya GDPR dan PCI DSS. Selain itu, kriptografi juga mencegah pencurian identitas dan penyalahgunaan transaksi konsumen loh. Jadi, kesimpulannya adalah e-commerce dan belanja online menggunakan kombinasi kriptografi asimetris dan simetris. Asimetris digunakan untuk keamanan awal dan autentikasi, sedangkan simetris digunakan untuk efisiensi dalam mengenkripsi data transaksi. Nih, aku tunjukin diagram visual kombinasi kriptografi asimetris dan simetris dalam penerapan kriptografi. Gimana kriptografi bikin kode QR dan sertifikat digital jadi aman? Pernah scan kode QR buat masuk konser? Atau lihat sertifikat vaksin digital yang ada tanda tangan elektroniknya? Tapi, gimana data itu bisa dijamin asli dan nggak dipalsukan? Jawabannya, kriptografi. Oke, sekarang kita bahas gimana sebenarnya kode QR dan sertifikat digital bisa dijamin keamanannya. Dan ternyata jawabannya adalah kriptografi. Tapi sebelum kita ke sana, yuk kita kenalan dulu sama dua istilah penting ini. Dalam kode QR, kriptografi dipakai untuk mengenkripsi data agar tidak bisa dibaca sembarang orang, menyisipkan tanda tangan digital agar data tidak bisa dipalsukan. Contohnya, ada di sertifikat vaksin digital. Saat kita scan QR-nya, sistemnya akan memverifikasi tanda tangan digital dari lembaga resmi, Kemenkes. Jadi, meskipun kode QR bisa terlihat, isinya tetap aman dan tervalidasi karena dilindungi kriptografi. Jadi, kode QR nggak cuma nyimpen data aja, tapi juga memastikan data itu valid dan asli berkat kriptografi. Nah, teknologi yang sama juga dipakai dalam hal yang nggak kalah penting, sertifikat digital. Sertifikat digital menggunakan sistem kriptografi bernama Public Key Infrastructure. Isinya mencakup identitas pengguna, kunci publik, tanggal berlaku, tanda tangan digital dari lembaga terpercaya. Sertifikat ini dipakai untuk tanda tangan elektronik. Sertifikat ini dipakai untuk tanda tangan elektronik di dokumen PDF, inskripsi email, verifikasi situs dengan HTTPS. Kriptografi adalah teknik menyajikan data agar hanya bisa dibaca oleh pihak yang berwenang. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keaslian data. Biasanya digunakan dalam bentuk inskripsi, mengubah data menjadi sandi, deskripsi mengembalikannya seperti semula, tanda tangan digital, buat memastikan data asli dan tidak diubah. Tapi, biar lebih kebayang, yuk kita lihat langsung contoh nyata gimana semua ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kamu beli tiket konser, tiketnya berupa kode QR. Nah, saat di-scan, sistem akan mengecek apakah kode QR itu valid dan belum pernah dipakai. Kalau kode QR itu dipalsukan, sistem langsung tahu karena tanda tangannya digital. Di dalamnya tidak cocok. Hal serupa juga terjadi saat kamu buka PDF yang punya tanda tangan elektronik. Kalau dokumennya diubah, statusnya langsung berubah jadi tidak valid. Nah, dari situ kita bisa lihat gimana kriptografi bantu menjaga keaslian data secara digital. Sekarang kita simpulkan bareng-bareng. Kesimpulannya, tanpa kriptografi, data digital seperti kode QR atau sertifikat bisa gampang dipalsukan. Tapi dengan kriptografi, data bisa tetap aman, utuh, dan terpercaya. Kriptografi adalah teknik mengubah data agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam Internet and Banking, teknologi ini digunakan untuk melindungi informasi penting seperti nama pengguna, kata sandi, dan transaksi agar hanya bisa diakses oleh sistem yang terpercaya. Contohnya, saat kamu login ke akun bank, informasi seperti nama pengguna dan kata sandi tidak langsung dikirim dalam bentuk tulisan biasa, tapi diubah dulu jadi kode rahasia menggunakan algoritma seperti AIC atau RSI. Tujuannya, kalau ada yang coba menyadap, mereka cuma lihat kode aja yang nggak bisa dimengerti, bukan datamu yang asli. Tapi gak cuma sampai di situ. Buat jaga-jaga biar makin aman, bank juga pakai yang namanya OTP atau One Time Password. OTP adalah kode unik yang cuma bisa dipakai sekali dan biasanya langsung dikirim ke HP kamu lewat SMS atau aplikasi. Nah,
Ini bagian dari sistem keamanan yang namanya two-factor authentication. Jadi, selain sistem tahu password kamu, dia juga butuh bukti tambahan kalau emang kamu pemilik akun aslinya, dan itu buktinya lewat OTP tadi. Jadi, walaupun sistem sudah canggih, kita sebagai pengguna juga nggak boleh lengah. Jangan gampang bagiin OTP ke orang lain. Jangan asal klik link yang mencurigakan dan pastikan kamu selalu login lewat aplikasi atau sistem resmi bank. Soalnya, keamanan itu nggak cuma tanggung jawab sistem, tapi juga kita sebagai pemilik akun. Penerapan teknologi kriptografi pada teknologi Wi-Fi dengan enkripsi WPA2 atau WPA3. Wi-Fi adalah bagian penting dari kehidupan digital kita, tapi tahukah kamu bahwa ada teknologi kriptografi yang melindungi koneksi internetmu setiap hari? Tanpa perlindungan, sinyal Wi-Fi bisa dengan mudah disadap oleh pihak tidak bertanggung jawab. Disinilah kriptografi berperan. Standar keamanan Wi-Fi seperti WPA2 dan WPA3 menggunakan algoritma kriptografi untuk melindungi data. WPA2 menggunakan AES atau Advanced Encryption Standard yang membuat data sulit dibaca tanpa kunci. Ketika kamu terkoneksi ke Wi-Fi, data seperti password dan pesanmu dienkripsi agar tidak diintip oleh siapapun. WPA3 lebih kuat lagi. Dengan Simultaneous Authentication of Equals atau SAE, proses autentikasi jadi lebih aman, bahkan jika password lemah sekalipun. Nah, jadi kriptografi bukan cuma teori, tapi perlindungan nyata di balik koneksi nirkabelmu.